Sekarang Ibu akan memberi contoh bagaimana caranya mengembangkan bagian pendahuluan penelitian kuantitatif ya. Ini kebetulan judulnya ini jenisnya eksperimen, tapi ini juga berlaku untuk kuantitatif studi korelasional ya. Pokoknya yang menggunakan pendekatan kuantitatif, pengembangan bagian pendahuluannya seperti ini, begitu ya. Kita mulai dari judul. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa judul dalam karya ilmiah itu pasti terdiri atas beberapa variabel, minimal 2, dan itu menggambarkan keseluruhan isi karya ilmiah tersebut. Nah, dalam judul ini, variabel yang pertama adalah pengaruh multimedia interaktif berbasis HOTS, kemudian variabel yang kedua, keterampilan berdebat siswa SMA kelas 10. Ya, nah, ini harus diingat-ingat terus. Kedua variabel ini harus diingat-ingat terus karena ibaratnya kita mau mengembangkan paragraf, ini adalah kerangka karangannya. Jadi kerangka karangan paragraf ini ada dua itu tadi. Pengaruh multimedia interaktif berbasis HOTS dan keterampilan berdebat siswa SMA kelas 10. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat pola pengembangannya. Yang perlu kalian ketahui adalah dari bagian pendahuluan dari jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif ya, itu terdiri atas latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan hipotesis dan definisi operasional. Nah, untuk bagian latar belakang itu kalau Ibu simpulkan, komponennya itu ada 5 ini. Yang pertama, dimulai dari sebuah gambaran atau pengantar topik. Kemudian yang kedua, gambaran masalah. Gambaran masalah ini diperoleh dari hasil studi pendahuluan. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa studi pendahuluan itu bisa dengan wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, analisis kebutuhan, dan seterusnya yang sejenis itu ya, intinya untuk mendapatkan data awal. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori, alasan pemilihan judul, dan alasan signifikansi judul. Bedanya antara alasan pemilihan judul dengan alasan signifikansi judul itu adalah kalau alasan pemilihan judul merupakan alasan mengapa variabel 1 Anda itu dihubungkan dengan variabel 2. Jadi misalnya ini tadi, mengapa pengaruh multimedia interaktif berbasis HOTS itu dihubungkan dengan keterampilan berdebat. Hubungannya apa? Lah itu nanti harus dijelaskan di latar belakang. Itu yang dinamakan dengan alasan pemilihan judul. Kalau alasan signifikansi judul itu adalah alasan yang mendasari mengapa judul ini urgent. Penting sekali untuk segera dibahas sekarang, tidak bisa ditunda besok. Nah, itu juga harus dijelaskan di latar belakang. Oke, sekarang kita lihat contohnya langsung ya. Nah, ini pengantar topiknya seperti ini. Ingat keseluruhan isi dari skripsi ini yang hari ini kita bicaranya baru bagian pendahuluan, itu kerangka karangannya adalah meliputi dua variabel ini. Jadi ditentukan kerangka karangannya itu ditentukan berdasarkan variabel yang ada di judul. Ya. Jadi pengaruh multimedia interaktif berbasis HOTS dan keterampilan berdebat siswa SMA. Nah, itu semuanya nanti isi skripsi itu akan membahas itu. Nah, begitu juga dengan di pengantar topik nih, di bagian awal dari latar belakang. Di sini yang dibahas adalah mengapa HOTS itu penting dalam penerapan kurikulum 2013. Ini kebetulan waktu itu penelitian dibuat waktu kurikulum PSP belum lahir. Jadi sekolah masih menggunakan kurikulum 2013 yang revisi tapi ini sudah ya. Jadi 2013 yang sudah baru ini. Nah, itu dijelaskan mengapa HOTS itu menjadi capaian pembelajaran dalam kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, ini di sini disebutkan di awal sebagai pengantar topik. Lalu dia juga kaitkan dengan multimedia. Kenapa? Apa hubungannya antara HOTS dengan multimedia gitu? Karena salah satu lagi ya, kalau tadi yang pertama di K13 itu capaiannya adalah penguasaan HOTS, lalu yang kedua adalah implementasi teknologi. Nah, implementasi teknologi itu diwujudkan dalam pembuatan multimedia. Intinya seperti itu. Dan penggunaan, tidak hanya pembuatan tapi juga pembuatan multimedia. Kemudian penerapan multimedia. Nah, ini dijelaskan semua ya sebagai pengantar. Lalu di sini juga disebutkan hubungannya antara multimedia yang interaktif dengan kemampuan kognitif atau HOTS siswa. Nah, itu pengantar topik. Selanjutnya,
menuju ke gambaran masalah. Nah, di sini disebutkan salah satu kompetensi mata pelajaran inti yang memerlukan adanya HOTS itu adalah teks debat. Nah, terus disebutkan alasannya karena bla bla bla. Nah, lalu namun kenyataannya, kenapa tadi saya sebut sebagai gambaran masalah karena di sini ada kata-kata namun kenyataannya. Nah, artinya ada yang kontra gitu ya antara teori dengan kenyataan yang dia peroleh dari hasil studi pendahuluan. Di sini disebutkan banyak kendala dalam pelaksanaannya. Ya, indikator kendala tersebut adalah siswa kurang cermat dalam mengupas topik debat. Kemudian mengungkapkan argumen secara HOTS, itu mereka masih kurang. Lalu siswa juga kurang memahami tahapan dan alur debat. Kemudian untuk melaksanakan atau untuk mempermudah praktik debat tersebut, guru mengarahkan siswa untuk menggunakan gaya debat Amerika dalam melatih kemampuan berbicara yang telah diperoleh dari jenjang sekolah sebelumnya. Nah, ini diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, ini dia. Jadi, studi pendahuluan itu nggak bisa ngarang ya. Kalian memang harus melakukan observasi ke sekolah. Melakukan studi pendahuluan ke sekolah. Tanpa itu, kalian tidak mungkin bisa menguraikan bagian ini. Gitu ya. Bagian apa tadi? Gambaran masalah gitu ya. Nah, di sini hasil pengamatan tadi itu ditunjang dengan wawancara dengan guru bahasa Indonesia. Ya, pada tanggal di sini harus disebutkan wawancaranya kapan? 15 Oktober 2019. Nah, ternyata dari sini dapat diketahui bahwa selama ini guru menerapkan teknik ceramah, kemudian memberikan tugas berupa latihan soal yang bersumber dari buku paket sekolah, kemudian juga menggunakan LCD proyektor yang ada di sekolah sebagai media pembelajaran debat seperti itu. Nah, di sini disebutkan semuanya, hasil studi pendahuluannya. Lalu dilanjutkan dengan alasan pemilihan judul sekaligus dirangkai dengan kajian teori. Di sini disebutkan bahwa kenapa kok judulnya tadi ada hubungannya antara multimedia interaktif berbasis HOTS dengan keterampilan berdebat siswa gitu kan. Nah, di sini disebutkan bahwa multimedia interaktif yang dia buat dengan aplikasi Lektora itu dengan disusun mengikuti prosedur HOTS ya menurut dia nih menyampaikan alasan pemilihan judul tapi juga sekaligus apa yang dia sampaikan itu berdasarkan hasil kajian teori gitu. Nah, jadi dengan multimedia interaktif tersebut ya isi dari multimedia interaktif tersebut disusun dari mulai yang kemampuan berpikir tingkat C4, C5, C6, jadi dari mulai level HOTS yang paling bawah hingga level HOTS yang paling tinggi, seperti itu. Kemudian juga di dalamnya diisi teks-teks yang berbasis isu-isu nyata sebagai mosi dari diskusinya, seperti itu. Jadi ini dia mencoba menyebutkan antara hubungan kenapa multimedia interaktif itu ada kaitannya dengan host dan dengan keterampilan berdebat, seperti itu. Nah, kemudian masih dengan alasan pemilihan judul, tadi disebutkan bahwa strateginya menggunakan HOTS gitu kan, strategi ya menggunakan yang berbasis HOTS gitu kan. Ini kan tadi strategi multimedia interaktif berbasis HOTS. Nah, untuk mendukung HOTS-nya itu dia melakukan kajian lagi nih, kajian teori lagi bahwa multimedia interaktif berbasis HOTS itu diterapkan dengan prosedur dari mulai HOTS yang levelnya paling rendah hingga yang paling tinggi, dan dalam penerapannya itu dibantu dengan yang namanya strategi eksperiensial. Lalu di sini disebutkan apa sih konsepnya strategi eksperiensial menurut hasil kajian teori. Nah, kemudian selanjutnya bagian terakhir dari latar belakang adalah dia menyebutkan alasan signifikasi judul. Jadi menurut peneliti ya, pengaruh multimedia interaktif berbasis HOTS terhadap keterampilan berdebat siswa SMA kelas 10 ini perlu untuk segera diteliti karena untuk bisa terampil berdebat itu dibutuhkan daya berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, disingkat HOTS. Nah, supaya siswa memiliki HOTS, maka sebagai seorang guru perlu
menggunakan multimedia interaktif yang isinya tadi adalah mengarahkan siswa menguasai kompetensi host dari yang mulai rendah hingga yang paling tinggi, dan untuk bisa menguasai itu dibantu dengan yang namanya strategi eksperiensial dan juga penyajian topik-topik yang bersifat aktual sebagai mosi dari debat. Nah, seperti itu.